Mockers Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, terima kasih. Jumpa lagi Bapak dan Ibu hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan coba melihat dan membaca tentang buku tanya jawab seputar tes kemampuan akademik atau TKA, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik atau TKA, yang terdiri dari beberapa bab dan pasal. Nah, pada kali ini kita akan coba kupas sedikit tentang sebuah buku yang berjudul Tanya Jawab Seputar Tes Kemampuan Akademik. Baik Bapak dan Ibu, apa saja yang ada dalam buku Tanya Jawab Seputar Tes Kemampuan Akademik? Ini dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan ditandatangani di Jakarta pada bulan Juni 2025 oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI, MSc. Baik, apa saja yang ada dalam buku Tanya Jawab Seputar Tes Kemampuan Akademik atau TKA? Bapak dan Ibu, kita sekarang sama-sama simak. Ada sebuah pertanyaan, apakah TKA wajib diikuti oleh semua murid? Jika tidak, apakah ada konsekuensinya bagi yang tidak ikut? Jawabannya adalah TKA tidak wajib diikuti. TKA tidak diwajibkan agar murid yang merasa siap saja yang mengikuti, sementara yang tidak siap tidak perlu merasa tertekan. Kewajiban atau tidaknya mengikuti tes merupakan bagian dari hak individu. Murid berhak menentukan pilihannya dalam pendidikan. Tidak ada konsekuensi apabila murid tidak ikut TKA dan murid tetap dapat lulus dari satuan pendidikan meski tidak ikut TKA. Namun, hasil TKA sebagai hasil tes terstandar yang menunjukkan capaian akademik dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid baru ke jenjang pendidikan berikutnya atau penerimaan calon mahasiswa baru. Hasil TKA juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum murid memutuskan untuk tidak mengikuti TKA. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang dapat mengikuti TKA? Jawabannya, semua murid kelas akhir pada jenjang SD, MI atau sederajat, SMP, MTS atau sederajat, SMA, MA atau sederajat, dan SMK atau MAK dari jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal dapat mengikuti TKA. Pertanyaan berikutnya, apakah peserta dari sekolah luar negeri atau pindahan internasional bisa ikut TKA? Jawabannya, murid yang terdaftar pada basis data kementerian dan memiliki NISN valid dapat mengikuti TKA. Pertanyaan berikutnya, apakah murid dengan kebutuhan khusus ABK bisa ikut TKA? Jawabannya, murid dengan kebutuhan khusus ABK dapat mengikuti TKA kecuali murid yang memiliki hambatan intelektual. Pertanyaan berikutnya, apakah murid dari jalur pendidikan sekolah rumah bisa ikut TKA? Jawabannya iya. Murid sekolah rumah yang terdaftar dalam basis data kementerian atau memiliki NISN valid dapat mengikuti TKA sesuai jenjangnya. Ada pertanyaan berikutnya, apakah murid SMK juga harus ikut TKA? Padahal mayoritas ingin langsung bekerja. Jawabannya, TKA tidak wajib diikuti, baik murid SMK maupun SMA. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa hasil TKA dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi capaian akademik yang diminta oleh dunia kerja. Hal ini tergantung pada kebutuhan atau syarat yang ditetapkan masing-masing perusahaan atau organisasi. Oleh sebab itu, keputusan untuk tidak mengikuti TKA perlu dipertimbangkan dengan matang. Pertanyaan berikutnya, untuk peserta program paket A, paket B, paket C, apakah juga ikut TKA? Jawabannya, peserta pendidikan jalur non-formal dan informal yang ingin mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar itu perlu mengikuti TKA. Pertanyaan berikutnya, jika murid tidak ikut TKA sekarang, apakah
apakah bisa ikut tahun depan? Jawabannya bagaimana? Begini jawabannya. Kesempatan untuk mengikuti TKA diberikan untuk murid di akhir jenjang pendidikan. Oleh karena itu, kesempatan murid untuk mengikuti TKA hanya 1 kali tiap jenjang, kecuali ketika murid tidak lulus dari satuan pendidikan. Ia dapat mengikuti TKA tahun berikutnya dengan status masih sebagai murid di satuan pendidikan. Jelas ya Bapak Ibu. Dan apa yang diharapkan tercapai dalam TKA ini? Banyak dengan adanya TKA diharapkan murid secara individu mempunyai laporan capaian akademik berdasarkan penilaian terstandar sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang memerlukan informasi capaian akademik individu murid. Selain itu, TKA juga diharapkan menjadi salah satu sumber informasi untuk pemetaan mutu pendidikan dan masukan penyusunan kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, TKA diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian. Baik Bapak dan Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah TKA menentukan kelulusan murid? Apa jawabannya? Jawabannya adalah TKA tidak menentukan kelulusan. Kelulusan dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil penilaian satuan pendidikan. Begitu mengapa TKA diadakan? Pertanyaan berikutnya dan jawabannya, penilaian sekolah saat ini secara umum cenderung belum objektif sehingga sulit untuk digunakan pada situasi yang menuntut perbandingan antar sekolah atau wilayah. Misalnya untuk keperluan seleksi, TKA hadir sebagai penyeimbang dan penguat kredibilitas penilaian, bukan sebagai pengganti sistem yang ada. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul, apa bedanya TKA dengan ujian nasional atau UN dan asesmen nasional atau AN? Jawabannya adalah UN adalah ujian yang wajib diikuti oleh murid pada akhir jenjang. Murid tidak dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan bila tidak mengikuti UN. AN adalah suatu evaluasi sistem dengan pelaporan pada tingkat satuan pendidikan dan daerah. AN tidak memberi laporan hasil individu murid, sementara TKA adalah asesmen terstandar untuk mengukur capaian akademik murid dari mata pelajaran tertentu dan sifatnya tidak wajib. Tiap murid yang mengikuti TKA akan memperoleh hasil TKA. Pertanyaan berikutnya, apa saja mata pelajaran yang diujikan dalam TKA? Untuk SD, MI, SMP, MTS sederajat, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Untuk SMA, MA, SMK, MAK sederajat, yang diujikan dalam TKA adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan. Cukup jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah semua siswa SMA, MA, SMK bisa memilih mata pelajaran apa saja dalam TKA? Jawabannya adalah siswa memilih 2 mata pelajaran pilihan dari daftar yang tersedia. Satuan pendidikan diharapkan dapat memberi arahan agar pilihan sesuai dengan minat siswa dan rencana studi lanjut. Pemilihan dilakukan saat pendaftaran TKA. Bagaimana bentuk soal TKA? Soal TKA berbentuk pilihan ganda biasa, yaitu soal dengan hanya 1 pilihan jawaban yang benar dan pilihan ganda kompleks, yaitu soal dengan pilihan jawaban benar bisa lebih dari 1. Apakah kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 menghasilkan soal TKA yang berbeda tingkat kesulitannya? Jawabannya adalah soal TKA sama untuk kedua kurikulum karena dikembangkan dengan mempertimbangkan materi atau kompetensi yang berlaku untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Pertanyaan berikutnya, apakah soal TKA berdasarkan literasi dan numerasi seperti asesmen nasional? Jawabannya adalah TKA tidak mengukur literasi atau numerasi umum, melainkan kompetensi mata pelajaran sesuai kurikulum. Namun soal TKA tetap menekankan pada penalaran dan pemecahan masalah. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kisi-kisi atau contoh soal TKA? Jawabannya, Kementerian mempublikasikan kerangka asesmen yang berisi informasi mengenai materi atau kompetensi yang diukur termasuk contoh soal. Informasi ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Bagaimana pelaksanaan TKA? Jawabannya, pelaksanaan TKA berbasis komputer dan bertempat di masing-masing satuan pendidikan pelaksana. Pertanyaan berikutnya, apakah TKA akan dilaksanakan setiap tahun? Apa jawabannya? TKA akan diselenggarakan setiap tahun. TKA perdana jenjang SMA, MA sederajat, dan SMK, MAK TKA akan dilaksanakan di tanggal 1 sampai dengan 9 November 2025.
Dan untuk jenjang SD MI sederajat, SMP MTS sederajat diperkirakan pelaksanaan di bulan Maret atau April 2026. Jadi tingkat SLT SMA dulu, baru tingkat SMP dan SD. Bapak dan Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa menggunakan HP jika sekolah tidak punya komputer? Jawabannya, TKA dirancang sebagai tes yang terstandar dengan menggunakan komputer, tapi tidak dapat digunakan untuk TKA. Apakah murid boleh ikut TKA di sekolah lain? Sering juga dipertanyakan. Jawabannya adalah bila kondisi sekolah belum memungkinkan untuk pelaksanaan TKA, murid dapat mengikuti TKA di sekolah lain. Hal ini dilakukan dengan koordinasi Dinas Pendidikan atau kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan. Pertanyaan berikutnya, apakah waktu pelaksanaan TKA tidak bentrok dengan ujian sekolah lain? Jawabannya adalah jadwal TKA akan dirancang agar tidak tumpang tindih dengan ujian semester atau ujian sekolah. Jadwal TKA juga disesuaikan dengan kalender akademik dan kalender nasional karena terkait dengan hari besar agama serta hari besar nasional. Apakah sekolah boleh menolak mengikuti TKA? Apa dampaknya? Jawabannya, sekolah perlu memfasilitasi pelaksanaan TKA. Bila TKA tidak dilaksanakan, murid akan dirugikan karena tidak ada kesempatan memperoleh hasil TKA dan tidak dapat memanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Berikutnya pertanyaan lagi, bagaimana murid dari keluarga kurang mampu dapat mempersiapkan diri sementara mereka tidak punya biaya untuk bimbel? Jawabannya, TKA mengukur apa yang dipelajari satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku agar murid, guru, orang tua memahami dan mempunyai gambaran tentang TKA. Kemendikdasmen menerbitkan kerangka asesmen yang memuat informasi tentang kompetensi yang diukur beserta contoh soal. Dengan adanya informasi tersebut, tiap satuan pendidikan mempunyai kesempatan yang sama dalam mempersiapkan murid tanpa perlu ikut bimbel atau bimbingan belajar. Murid juga dapat belajar secara mandiri, mempersiapkan diri dengan belajar lebih serius. Jelas ya Bapak dan Ibu hebat, jadi tidak perlu atau tidak diwajibkan juga ikut dalam bimbel atau bimbingan belajar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana peran Kemendikdasmen dan pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan TKA? Sini Bapak dan Ibu bisa menyimak sendiri dan meneruskan tanya jawab ini dengan membaca buku tanya jawab ini secara tuntas, dan buku ini bisa nanti di-download di deskripsi yang saya tuliskan link downloadnya untuk mendownload buku tanya jawab yang dikeluarkan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti di-download buku ini pada link yang saya taruh di deskripsi. Silahkan di-download, bisa Bapak Ibu buat sebagai pegangan nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar tes kemampuan akademik atau TKA. Juga Bapak Ibu juga bisa mendownload langsung Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Saya sematkan pada bagian deskripsi di channel ini. Demikian Bapak dan Ibu hebat yang bisa diinformasikan. Tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih sudah menonton channel ini.